Halo pemirsa, selamat malam. Debat perdana Cawapres telah berlangsung pada hari Jumat lalu. Bisa dikatakan cukup panas. Masalah-masalah ekonomi rumit membawa ketiga paslon dalam suasana debat yang sengit. Baik Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka maupun Mahfud MD memiliki cara dan jargon tersendiri untuk menuangkan gagasan ekonomi mereka. Berhasilkah ketiga paslon ini menyampaikan gagasan konkret akan perbaikan bahkan perubahan ekonomi negara ke depan, atau justru hanya menghasilkan panggung debat yang galak tapi hanya pepesan kosong belaka? Inilah panggung demokrasi, ekonomi rumit, Cawapres debat sengit. Bersama saya Afia Adi Malik. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini. Dari sebelah kiri saya ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mas Hasan Nasmi. Mas Hasan Nasmi, selamat malam. Lalu pengawat politik sekaligus juga Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan. Halo Mas Jayadi, selamat malam. Dan di sebelah kanan saya juga sudah hadir, ini dari ujung ya sepertinya ya. Ada juru bicara Timnas Amin Bestari Barus. Mbak Bestari, halo, apa kabar? Lalu Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Mbak Eriko, halo. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan pakar komunikasi politik Lely Aryani. Mbak Lely, halo, selamat malam. Baik, dihadiri juga studio di sini sudah ada rekan-rekan mewakili masyarakat. Kita akan menyimak seperti apa para narasumber berdiskusi soal debat Cawapres yang baru berlangsung pada Jumat kemarin. Beberapa debat panas antar kandidat terjadi dalam debat perdana para Cawapres. Salah satunya antara Muhaimin Iskandar dengan Gibran Rakabuming Raka saat Muhaimin bertanya cara pemerintah kota lain bisa mendapatkan proyek besar seperti di Solo. Kita simak bersama. Ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Ya, saya langsung tanya ke Bang Bestari. Bang Bestari, ini tadi kita sama-sama dengarkan pertanyaan dari Gus Muhaimin ke Mas Gibran. Mas Gibran merespon bahwa, oh ini saya tahu arah pertanyaannya kemana, tidak perlu tendensius. Arahnya kemana sih sebenarnya? Otonomi itu kan ada di tingkat, kalau di daerah itu ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Kekuatan pembangunan utamanya tentu berasal dari pajak daerah. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh para pihak dalam hal ini bupati ataupun wali kota adalah mengajukan proposal-proposal tertentu untuk kemudian mendapatkan dana-dana alokasi khusus atau dana alokasi lainnya dari pemerintah pusat. Memang itu menjadi sangat tidak mudah bila you tidak punya akses yang atau privilege. Maka sesuatu yang diterima Gibran dapat diasumsikan itu privilege. Jadi arahnya gitu, bahwa soal anak emas tadi yang disampaikan makanya oleh tidak Gibran, bisa dijawab. Arahnya ke sana. Makanya tidak bisa dijawab, toh. Tidak bisa dijawab bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan itu. Karena di sana ada dari gambar yang disampaikan Caimin adalah adanya privilege tertentu terhadap satu wilayah tertentu. Ya kan? Nah, bagaimana cara mengajarkan untuk mendapat privilege itu yang menjadi sulit. Anda nggak merasa Gibran mampu menjawab pertanyaan dengan jelas? Kan tidak dijawab juga. Jadi akan pembangunan itu yang penting kita lihat apa dampaknya kepada masyarakat. Tentu
pajak yang dipungut dan sebagainya adalah kewajiban pemerintah untuk mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan sebesar-besarnya. Tetapi ada bagian dari itu adalah yang seperti saya sampaikan tadi, ditanyakan apa trik and tips and tricksnya. Bisa saja kemudian ternyata ada misalnya menemukan investor, ya kan? Investor juga kan perlu yang namanya jaminan. Siapa penjamin itu? Nah, itu juga kalau yang sebesar-besar itu, mega proyek besar itu, tentu penjaminnya juga mesti lebih besar bahkan daripada si wali kotanya atau si bupatinya atau si gubernurnya. Ini arahnya karena Gibran anak presiden gitu. Saya tidak perlu menyampaikan itu, tapi masyarakat tentu juga dapat memberikan penilaian bahwa untuk hal-hal yang sangat besar tidak mungkin ditangani oleh sekelas wali kota, wali kota, bupati atau gubernur. Saya kira itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.